Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Masih bersama Kang Acip, kita ngobrolin tentang masa tenang. Siap. Nah, selanjutnya ini langkah-langkah yang dapat diambil nih Kang untuk mencegah provokasi dan juga kekerasan politik di masa tenang. Karena ini pasti kalaupun kita bilang nggak mungkin ada, pasti tetap ada gitu. Ini bagaimana cara mencegahnya? Kalau yang dimaksud itu adalah intimidasi terhadap para pemilih, sepertinya peluang untuk itu sudah semakin kecil. Karena begini, di era sekarang itu hampir tidak ada ruang publik bahkan ruang privat yang tidak bisa ditembus, gitu. Jadi tindakan intimidasi yang adalah kekerasan fisik misalnya, itu rentan. Nah, dalam rangka mengajak para pemilih begitu. Tapi kalau politik uang, itu kan sifatnya senyap. Dan itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Jadi, tapi saya tidak bermaksud menyarankan kepada para paslon untuk menggunakan politik uang sebagai cara untuk meraih dukungan ya. Dibanding kekerasan. Maksud saya tindakan kekerasan atau intimidasi itu karena itu tadi itu saya kira kecil kemungkinan begitu. Nah, kalau politik uang itu karena senyap masih bisa dilakukan oleh tim pasangan calon. Nah, berkaitan dengan aturan yang ada ketika masa tenang, ya ini menuju pilkada nanti lah gitu. Ada tidak ancaman ataupun mungkin bukan ancaman ya, dalam artian hukuman lah yang diterapkan oleh pihak yang membuat peraturan tersebut menurut Kang Ocit? Ya, jangan dikira kalau ada tindakan intimidasi, apalagi kekerasan fisik, ya, apalagi pemaksaan, itu dalam regulasinya diatur masuk dalam kategori pidana. Kan dalam pilkada dan pemilu itu nanti kalau diproses itu ada bisa jadi pelanggaran administrasi, bisa jadi pelanggaran kode etik, dan bisa jadi pelanggaran pidana pemilu. Nah, intimidasi, menghalang-halangi orang untuk memilih, itu bisa masuk dalam kategori pidana pemilu begitu. Tapi ingat, tidak setiap tindakan pidana selama masa tahapan pemilu atau pilkada ini masuk dalam kategori pidana pemilu, tidak juga gitu. Kalau misalnya ada kriminalitas yang berkaitan dengan tahapan pilkada, itu masuk dalam kategori pidana pemilu, begitu. Baik, jadi memang ada aturannya dan kemudian juga ada hukuman ataupun tadi ya pidana, sanksinya yang diberikan. Kadang kan ini masyarakat yang nggak tahu, dalam artian kayak oh ya udah santai-santai aja. Apalagi tadi berbicara tentang politik uang. Sebenarnya bagaimana sih gitu kan aturan dalam berkampanye yang berkaitan dengan politik uang ini di apa ya ibaratnya diatur? Iya. Jadi kampanye itu kan media bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program dengan harapan mereka itu tertarik begitu untuk memilihnya. Kampanye itu bisa dilakukan dengan beragam cara. Bisa dengan rapat akbar, pasang panggung, ngundang artis, ya kayak gitu. Pertemuan terbatas itu boleh. Iklan di media cetak, ya. Kemudian pasang alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan lain sebagainya. Nah, ingat, yang dimaksud politik uang itu tidak mesti dalam bentuk uang, gitu. Karena politik uang itu bisa juga dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini adalah barang, begitu. Makanya tidak aneh, misalnya pemilu kemarin, ada calon anggota dewan yang, karena mereka punya niat, keinginan gitu ya, kan mendadak menjadi baik gitu, ya kan? Ngasih karpet misalnya ke musola begitu. Tidak dilarang, kecuali kalau ketika mereka datang dikasih panggung, lalu kemudian diberi kesempatan untuk orasi, kampanye, saudara-saudara, pilihlah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar memberikan fasilitas kayak gitu, jangan sampai pemilu dan pilkada ini membuat orang terhambat untuk memberikan infak dan sodako. Beda itu.
Jadi zolim kalau demikian. Orang mau berbuat baik terhalang gara-gara regulasi pemilu dan pilkada. Makanya tidak ada larangan itu. Para calon kemarin ngasih karpet ke musola. Ada yang mendadak baik dengan cara membuat paving block, ya. Walaupun kemudian setelah mereka pasca pemilihan tidak terpilih, karpet digulung lagi, ya kan? Paving block dibongkar lagi. Bahkan ada kuburan kerabat yang kemudian dipindahkan gara-gara kecewa tidak mendukungnya, begitu. Nah, tidak setiap pemberian dari pasangan calon itu politik uang. Kayak gini misalnya, kerudung, ya, dengan gambar pasangan calon, ada nomornya. Nggak soal itu, ya. Atau misalnya kayak gini, mug, ya, atau tumbler begitu. Itu bukan politik uang. Selama nominalnya itu masih di bawah jumlah tertentu, kalau tidak salah satuannya itu 100.000, itu tidak masuk pada politik uang dalam bentuk barang. Tapi kalau ada pasangan calon atau timnya yang datang ke masyarakat ngasihnya 1 gram, 1 gram, 1 gram, itu jelas politik uang, gitu. Maksud saya yang 1 gram itu emas, gitu, bukan yang lainnya. Oh, itu habis berapa ya kalau misal beneran ngasih 1 gram emas tiap masyarakat? Nah, kadang kan memang ya edukasi tentang politik gitu kan belum merata kepada semua masyarakat. Ini yang kita juga tidak bisa menutup mata ya, betul Kang. Nah, bagaimana nih cara memanfaatkan masa tenang ini untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya suara yang dimiliki oleh tiap-tiap individu? Ya, sebetulnya kampanye kemarin itulah sejatinya adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mengenalkan dirinya, menyampaikan programnya, ya. Nah, di sisi lain penyelenggara juga baik KPU maupun Bawaslu beserta jajaran itu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, begitu. Bahwa kampanye itu ada waktunya, bahwa masa tenang ini harus begini. Itu sudah tersampaikan. Itu bagian dari edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, cuma sayangnya begini menurut saya, mengapa kemudian politik uang ini dari waktu ke waktu selalu berulang? Salah satunya adalah karena begini, kalau pemilu dan pilkada itu kan masuk pada rezim pemilu dan pilkada. Penyelenggaranya itu KPU dan Bawaslu. Nah, mereka itu setiap kali akan memulai tahapan, itu gencar sosialisasi kepada masyarakat. Baik itu aturan main, waktunya, tahapannya, termasuk larangannya. Di dalamnya adalah misalnya praktik politik uang yang nggak boleh. Dan itu relatif berhasil. Sehingga kemudian pemilu dan pilkada itu berjalan dengan baik, lancar, dan bermartabat karena minimnya kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang. Tapi tiba-tiba ada pilkades. Di mana pilkades itu yang namanya politik uang itu dilakukan tidak sembunyi, terang-terangan, centang perenang di depan mata, di depan TPS. Jadi lihat pelaksanaan pilkades di daerah tertentu itu tanpa sungkan membagikan uang itu ketika para pemilih mau masuk ke TPS. Maksud saya begini, ketika pemilu dan pilkada penyelenggara telah begitu susah payah membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan politik uang, tapi kemudian ikhtiar itu kemudian terkoyak oleh pilkades, di mana pada pilkades itu kemudian yang namanya praktek politik uang itu begitu terbuka. Dan itu kemudian menjadi PR kembali ketika menghadapi pemilu dan pilkada yang akan datang. Karena penyelenggara harus mengedukasi dari nol kembali. Begitu. Nah, ini terjadi bukan semata karena syahwat para peserta, baik itu paslon maupun tim suksesnya. Tapi juga ada kontribusi dari segmen masyarakat yang relatif punya pengetahuan. Dalam hal ini ilmuwan dan cendekiawan. Kadang-kadang mereka juga permisif terhadap praktek ini. Tentu saja pada akhirnya karena faktor masyarakat, ketidaktahuan, kepolosan mereka yang sangat pragmatis. Kan suka ada dalih sebagai justifikasi, sebagai pembenar atas halalnya
politik uang itu mereka terima. Betul. Dengan mengatakan bahwa mau kapan lagi waktunya kita ngerjain para calon kalau bukan sekarang. Nah, jadi sepragmatis itu memang masyarakat kita. Oke, jadi makanya susah ya untuk bagaimana ini Indonesia 100% bersih dari namanya politik uang seperti itu. Dan memang tadi setuju sekali dengan statement Kang Ocit bahwa memang bukan hanya peran dari para peserta yang akan mengikuti pilkada atau pemilu saja, namun ini juga bagaimana nih ya mindset dari masyarakat itu sendiri. Nah, baik Kang, kita akan break lagi. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu tetap bersama kami di Bincang hari ini.